Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 peminatan IPA dan peminatan IPS. Kita lanjutkan materi bab 1. Di bab 1 ini kita akan berbicara tentang konsep usul fikih. Jadi konsep usul fikih meliputi pengertian fikih dan usul fikih, kemudian objek pembahasan fikih dan usul fikih, tujuan mempelajari fikih dan usul fikih, kemudian menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Baik, kita lihat di tayangan. Ketika kita bicara tentang usul fikih, kita nggak bisa lepas dari ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini landasan kita ketika kita bicara tentang usul fikih. Di situ ada kata-kata orang-orang yang berilmu. Nah, sekarang kita lihat pengantar usul fikih. Anak-anak sekalian, kalau kita lihat permasalahan-permasalahan hidup manusia tidak akan mengalami stagnan, diam, melainkan terus berkembang sampai akhir zaman. Begitu pula persoalan hukum akan terus berkembang selama masih ada manusia di kehidupan ini. Menghadapi hal tersebut, para ulama mujtahid bersepakat untuk membuat ilmu usul fikih. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang permasalahan tersebut yang meliputi pengertian usul fikih, perbedaan ilmu fikih dan usul fikih, ruang lingkup fikih, hubungan antara ilmu fikih dan usul fikih. Sekarang kita lihat anak-anak sekalian tayangan ini, pengertian usul fikih. Secara bahasa, kata usul fikih dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Ya. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata asal, yang menurut bahasa berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lainnya. Dan fikih itu sendiri menurut bahasa berarti paham atau tahu. Ya. Dalam istilah mengandung makna ilmu tentang hukum-hukum syariat, berarti dari Quran hadis mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci, atau dalil-dalil bagi hukum syariat mengenai perbuatan dan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan umum bagi pengambilan keputusan, bagi pengambilan hukum-hukum syariat mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Berarti tidak boleh lepas dari Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Sedangkan menurut istilah, ada dua ulama memberikan pengertian. Yang pertama menurut Abdul Wahab Khalaf, usul fikih adalah ilmu tentang kaidah-kaidah, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, dan pembahasan yang dijadikan sarana untuk memperoleh hukum-hukum syariat mengenai perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci. Pendapat yang kedua, Muhammad Abu Zahra mengatakan usul fikih adalah ilmu yang menjelaskan jalan-jalan yang ditempuh oleh imam-imam mujtahid, imam mazhab dalam mengambil hukum dari dalil-dalil yang berupa nas syariat, yaitu Quran hadis, dan dari dalil-dalil yang didasarkan kepadanya dengan memberi ilat atau alasan-alasan yang kuat yang dijadikan dasar ditetapkannya hukum serta kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang dimaksud oleh syariat. Jadi itu dua pendapat itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa usul fikih adalah ilmu, salah satu disiplin ilmu yang mempelajari
cara-cara atau kaidah-kaidah, teori-teori dan sumber-sumber secara terperinci dalam rangka menghasilkan hukum-hukum Islam. Yang dimaksudkan adalah zaman Nabi, zaman sahabat belum muncul hukum, zaman sekarang hukum itu berkembang, maka diperlukan kajian-kajian ilmu usul fikih yang dihasilkan dari para mujtahid. Next, berikutnya anak-anak sekalian, kita perhatikan objek. Kalau kita bicara objek berarti sasaran kajian ilmu usul fikih. Ya, sasarannya. Menurut ulama mazhab Syafi'iyah, yang menjadikan objek kajian para ulama usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global. Global artinya umum atau am, berarti butuh penjelasan seperti kehujahan, ijma, dan qiyas. Cara menetapkan hukum dari dalil-dalil tersebut dan status orang yang menggali dalil serta pengguna hukum tersebut. Untuk yang disebut ini mencakup syarat-syarat mujtahid serta syarat-syarat kita boleh taklid. Menurut pendapat Mustafa Zuhaili menyatakan bahwa yang menjadi objek sasaran kajian usul fikih meliputi yang pertama, mengkaji sumber hukum Islam atau dalil-dalil yang digunakan dalam menggali hukum syariat, baik yang disepakati seperti kehujahan Al-Quran dan hadis maupun yang diperselisihkan seperti kehujahan istihsan dan lain sebagainya. Jadi sumber hukum Islam itu anak-anak sekalian dibagi dua, sumber hukum Islam yang muttafaq dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf. Sumber hukum Islam yang muttafaq artinya para ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat. Itu ada 4, yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, yang keempat yang ketiga qiyas, yang keempat ijma. Sedangkan sumber hukum Islam yang mukhtalaf, yang terjadi perbedaan pendapat, termasuk al-istihsan, al-istishab, al-masolihul mursalah, mazhab Sahabi dan lain sebagainya. Yang kedua, objek yang kedua, mencari jalan keluar dari dalil-dalil yang secara lahir dianggap bertentangan, baik melalui al-jam'u wa at-taufiq, yaitu pengkompromian dalil, tarjih al-adillah, nasyah, tasyakud ad-dalilain, pengguguran kedua dalil yang bertentangan, misalnya pertentangan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, atau hadis dengan pendapat akal, atau yang kita sebut dengan ar-ra'yu. Kemudian objek yang ketiga, pembahasan ijtihad, syarat-syarat ijtihad, sifat-sifat orang yang melakukan atau mujtahid, baik yang menyangkut persyaratan umum maupun persyaratan khusus, disiplin keilmuan yang harus dimiliki oleh mujtahid. Objek yang keempat adalah pembahasan tentang hukum-hukum syara, nas dan ijma yang meliputi syarat, ya, dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan untuk berbuat, meninggalkan suatu perbuatan, memilih untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak, maupun yang berkaitan dengan sebab, syarat, mani, syah, fasid, serta azimah dan ruksyah. Dalam pembahasan hukum juga dibahas tentang pembuat hukum, al-mahkum alaih, ketetapan hukum dan syarat-syaratnya serta perbuatan yang dikenai hukum. Jadi objek yang keempat ini meliputi banyak hal. Jadi kita mengenal ada 5 macam hukum. Ada mubah, merupakan hukum asal, bisa berubah menjadi sunnah bisa menjadi wajib. Mubah hukum asal bisa menjadi makruh, berubah juga menjadi haram. Termasuk di dalamnya juga berkaitan dengan sebab, syarat, mani, syah, fasid, azimah dan ruksyah. Ini objek yang keempat. Kemudian objek sasaran yang kelima, pembahasan tentang kaidah-kaidah yang digunakan dan cara menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya, baik melalui kaidah bahasa maupun melalui pemahaman terhadap tujuan yang akan dicapai oleh suatu nas, ayat atau hadis. Anak-anak sekalian, dari 5 objek sasaran dari usul fikih ini terlihat jelas
perbedaan antara objek usul fikih dan objek fikih itu sendiri. Objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil, sedangkan objek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf akil balik. Jika ahli usul fikih membahas dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang bersifat umum, maka ahli fikih mengkaji bagaimana dalil-dalil juz'i terperinci, ya, sebagian dapat diterapkan pada peristiwa khusus. Misalnya, perintah adalah wajib. Hal ini merupakan ketentuan yang universal atau umum, berlaku untuk semuanya yang sesuai dengan bagian-bagiannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran bahwa Allah mengatakan aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Sedangkan cara menggunakan ketentuan-ketentuan yang universal dalam menggali hukum syariat ialah firman Allah aqimu, kalimat perintah yang menunjukkan makna tolab atau tuntutan, yaitu kerjakan dan tidak ada tanda-tanda yang mengalihkan perkataan dari makna perintah kepada makna lainnya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, setiap kalimat yang menunjukkan arti perintah selama tidak ada hal yang mengalihkan dari makna asalnya, maka kalimat tersebut menunjukkan hukum wajib. Hasilnya bahwa aqimu menuntut wajibnya pekerjaan yang dituntut, aqimu yaitu sholat. Akhirnya sebuah produk hukum yang dikandung dalam aqimus sholah, bahwa sholat itu menjadi wajib hukumnya. Berikutnya, tujuan mempelajari usul fikih. Yang pertama, untuk mengetahui proses pengambilan keputusan hukum, atau bahasa fikihnya istinbat dari dalil-dalil nas dan alasan-alasannya. Yang kedua, untuk mengetahui mana yang disuruh mengerjakan dan mana yang disuruh meninggalkan. Yang ketiga, untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam dengan jalan yakin pasti atau dengan jalan zon, dugaan atau perkiraan. Yang keempat, untuk menghindari taklid, yaitu mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui alasan yang jelas. Yang kelima, dapat mengambil hukum soal cabang kepada soal pokok, atau dengan mengembalikan soal cabang kepada soal pokok. Yang keenam, orang dapat menghidangkan ilmu pengetahuan agama sebagai konsumsi umum dalam dunia pengetahuan yang selalu maju dan berkembang mengikuti kebutuhan hidup sesuai dengan zaman. Di mana ada zaman, di situ ada manusia yang membutuhkan hukum. Yang ketujuh, sekurang-kurangnya orang dapat memahami mengapa para mujtahid zaman dahulu merumuskan hukum fikih seperti yang kita lihat sekarang, pedoman norma apa saja yang mereka gunakan dalam merumuskan hukum itu. Yang terakhir, mengetahui bagaimana hukum fikih itu diformulasikan dari sumbernya. Dengan hukum itu orang juga dapat memahami apa formulasi itu masih dapat dipertahankan dalam mengikuti perkembangan kemajuan sains teknologi sekarang, ataukah ada kemungkinan untuk direformulasikan. Terakhir, perbedaan usul fikih dan fikih. Yang pertama, pengetahuan fikih itu lahir melalui proses pembahasan yang digariskan dalam ilmu usul fikih. Yang kedua, pokok bahasan ilmu fikih adalah perbuatan orang-orang mukallaf, yaitu orang-orang yang telah dibebani ketetapan agama Islam. Sedangkan usul fikih menyelidiki keadaan dalil-dalil syariat dan menyelidiki bagaimana caranya dalil-dalil tersebut menunjukkan hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Karena itu yang dibicarakan oleh usul fikih adalah dalil-dalil syarat dari segi penunjukannya kepada hukum atas perbuatan orang mukallaf. Kemudian yang ketiga, tujuan mempelajari ilmu fikih adalah untuk dapat menerapkan hukum syarak bagi mukallaf dengan status hukumnya wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Usul fikih adalah untuk mengetahui proses hingga ketetapan hukum dihasilkan produk hukum yang dilakukan melalui metode istinbat hukum berdasarkan dalil kaidah alasan tertentu, sehingga perbuatan itu apakah wajib, sunnah, haram, mubah, atau makruh dilaksanakan oleh mukallaf. Kemudian yang terakhir, ilmu fikih segala pekerjaan para mukallaf yang berkaitan dengan hukum taklifi berdasarkan dalil yang telah ditetapkan. Sedangkan ilmu usul fikih membicarakan tentang Al-Quran dan hadis dari segi lafadznya, baik dalam bentuk amar
nahi, am, khos, mutlak, mafhum, masolihul musyarah, syariat yang ditetapkan bagi umat yang terdahulu yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum pada setiap ucapan dan perbuatan mukallaf. Saya kira itu. Untuk lebih jelasnya mohon dibaca buku paket yang sudah disediakan atau juga e-book yang sudah saya kirim pada awal, dan kalau ada persoalan yang mungkin perlu didiskusikan, monggo anak-anak sekalian bisa diskusi melalui classroom yang kita buat maupun kelas-kelas WA. Terima kasih, tetap semangat. Saya yakin 10 tahun yang akan datang anak-anak akan mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan masing-masing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.